Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebuah produk dan kreasi murni anak bangsa. Karena DKPP merupakan satu-satunya lembaga penegak etik penyelenggara pemilu di muka bumi. Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau KEPP merupakan bentuk kesadaran bahwa masih adanya kekosongan dari penegakan hukum dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Singkatnya, tidak semua dapat diselesaikan melalui hukum. DKPP berdiri berdasar disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Hingga 12 tahun berdiri, DKPP telah mengalami 3 periode kepemimpinan. Periode pertama adalah periode 2012-2017. Periode ini adalah periode di mana pondasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu dibangun, sehingga dapat dirasakan pengaruhnya hingga sekarang. Di antaranya adalah pembentukan Tim Pemeriksa Daerah atau TPD yang membantu persidangan DKPP di daerah. DKPP periode 2012-2017 juga telah bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung guna menunjang sidang-sidang yang menggunakan telekonferensi. Pada periode ini, DKPP menerima 2.576 aduan dan memeriksa 871 perkara dugaan pelanggaran KEPP yang melibatkan 3.379 teradu. Pada periode kedua, yaitu periode 2017-2022, DKPP telah berhasil memperkuat kesekretariatan dengan memiliki kesekretariatan sendiri. Sekretariat DKPP secara resmi berdiri dengan dilantiknya Sekretaris DKPP dan jajaran strukturalnya pada 15 Agustus 2019. Selain itu, DKPP periode 2017-2022 adalah periode di mana pemantapan lembaga penegak KEPP dengan dibuatnya peraturan-peraturan terkait core bisnis untuk pertama kali. Selama periode kepemimpinan 2017-2022, DKPP telah menerima 1.870 aduan dan memeriksa 1.077 perkara dugaan pelanggaran KEPP yang melibatkan 4.475 teradu. Memasuki usia yang ke-12, DKPP mencoba berupaya melakukan transformasi pelayanan, yaitu pelayanan digital. Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan bagi DKPP dalam memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Hal ini merupakan suatu bentuk konsistensi DKPP dalam memberikan pelayanan prima dan efisien, sehingga para pencari keadilan tetap terlayani sesuai dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana. Beberapa program digitalisasi DKPP yang terrealisasi pada 2022-2024 adalah Si-Etik Dashboard Call Center, JDIH DKPP, Si-Search DKPP, dan Persuratan Digital. Selama 12 tahun berdiri, DKPP juga telah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Di antaranya adalah Polri, Kejaksaan Agung, KPU, Bawaslu, Kemenkumham, PWI, dan sejumlah kampus guna mendukung penegakan KEPP. DKPP sangat sadar bahwa penegakan KEPP tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, DKPP juga membutuhkan dukungan dari lingkungan pendidikan untuk memperkuat demokrasi dan memantapkan penegakan KEPP. Per 31 Mei 2024, DKPP telah menerima lebih dari 5.000 aduan dugaan pelanggaran KEPP sejak lembaga ini berdiri pada 2012. Dari seluruh aduan yang diterima, 2.242 diantaranya terregistrasi sebagai perkara yang melibatkan 8.693 teradu. DKPP sendiri tidak hanya menangani pelanggaran-pelanggaran etika terkait tahapan pemilu ataupun pilkada saja. Dalam beberapa tahun belakangan, terdapat tren pelanggaran-pelanggaran etika non-tahapan atau tidak berkaitan dengan tahapan pemilu dan pilkada. Tren dugaan pelanggaran non-tahapan ini meningkat pada masa 2022-2024. Setidaknya terdapat 189 teradu yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran non-tahapan. Selama 12 tahun berdiri, DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada ribuan penyelenggara pemilu demi menyelamatkan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu,
DKPP juga telah menyelamatkan nama baik 4.607 penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar KEPP. 4.607 teradu yang mendapatkan rehabilitasi atau 52,99% dari seluruh teradu yang diperiksa, menunjukkan bahwa DKPP tidak hanya sekedar mencari-cari kesalahan dari penyelenggara pemilu. DKPP hanya menjatuhkan sanksi kepada oknum-oknum yang memang terbukti melanggar KEPP. 4.607 teradu yang telah direhabilitasi DKPP membuktikan bahwa DKPP bukanlah lembaga yang terkesan momok bagi penyelenggara pemilu. DKPP tetap mengutamakan azas praduga tak bersalah terhadap penyelenggara pemilu yang diadukan, dengan pemeriksaan yang disertai pembuktian yang komprehensif dalam sidang. Jumlah penyelenggara pemilu yang direhabilitasi mencapai 52,99%, yang menunjukkan bahwa DKPP memang tidak hanya mencari kesalahan terhadap penyelenggara pemilu yang diadukan. Hal ini juga ditunjukkan dengan banyaknya langkah preventif yang telah dilakukan oleh DKPP guna menekan angka pelanggaran KEPP di seluruh Indonesia. Pada 2023 misalnya, DKPP telah mengundang 1.408 orang jajaran KPU dan Bawaslu se-Indonesia dalam rapat koordinasi nasional penyelenggara pemilu di Jakarta. Bentuk konsistensi DKPP yang lain adalah tentang upaya menjaga kehormatan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. DKPP meyakini bahwa kehormatan penyelenggara pemilu harus tetap terjaga agar masyarakat tetap mempercayai proses dan hasil dari pemilu. Sesuai dengan namanya, tujuan DKPP berdiri adalah untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Bagi DKPP, kehormatan penyelenggara pemilu adalah sebuah keharusan dan mutlak sifatnya. Kehormatan mengandung kemandirian, integritas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dapat dinilai sebagai sebuah proses yang benar-benar terjaga dari awal hingga akhir, dari proses hingga hasil. Bagi DKPP, kehormatan penyelenggara pemilu juga berarti sebuah harapan. Harapan terhadap pemilu, harapan terhadap demokrasi, dan harapan terhadap cerahnya masa depan Indonesia. 12 tahun DKPP menjaga kehormatan penyelenggara pemilu.